Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Satrika dengan NIM 23046141. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alur tujuan pembelajaran sejarah, yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Ya, langsung saja pada topiknya, yaitu di sini saya akan membahas masa reformasi Indonesia. Nah, masa reformasi di Indonesia ini yaitu dimulai sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Fokus utamanya meliputi latar belakang munculnya reformasi, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan peran masyarakat dalam proses demokratisasi di Indonesia hingga masa kini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, sebelum merevisi contoh umumnya, yaitu kita melihat dulu ke bagian tujuan dari pembelajarannya, yaitu mahasiswa memahami peristiwa reformasi Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan politik dan sosial. Sedangkan capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa itu dituntut agar dapat menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi dan mengidentifikasi perubahan politik pasca 1998. Selanjutnya yaitu ada evaluasi ATP sebelum melakukan revisi, yaitu kita harus tahu dulu nih kejelasan TP, yaitu masih terlalu umum atau belum spesifik dan terukur. Dan yang kedua, kita harus menentukan keterukuran dari CP tersebut, yaitu yang belum menunjukkan indikator kinerja yang jelas, misalnya analisis, sintesis, evaluasi. Dan yang ketiga yaitu keterpaduan, yaitu hubungan antara tujuan dan capaian pembelajaran sudah ada, namun belum menggambarkan alur berpikir kritis mahasiswa. Dan yang keempat, aktivitas pembelajaran, yaitu belum tercantum untuk mendukung pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga kejelasan TP masih terlalu umum, belum spesifik dan terukur. Selanjutnya yaitu ada ATP hasil revisi. Nah, di sini capaian pembelajaran yaitu mahasiswa tersebut mampu menganalisis dinamika politik, ekonomi, dan sosial Indonesia pada masa reformasi, serta menilai dampak perubahan terhadap kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan Indonesia pada masa kini. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu meliputi indikator keberhasilan aktivitas pembelajaran dan asesmen maupun instrumen pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab jatuhnya Orde Baru dan munculnya gerakan reformasi 1998. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat memaparkan kronologi peristiwa 1997 hingga 1998 secara sistematis. Dan selanjutnya itu mahasiswa tersebut dapat melakukan diskusi kelompok dan analisis dokumen, berita, atau arsip. Selanjutnya yaitu ada tes uraian singkat dan refleksi individu. Di sini juga mahasiswa tersebut mampu menganalisis perubahan sistem politik dan pemerintahan pasca reformasi, yaitu mahasiswa dapat membuat bagan perbandingan sistem politik Orde Baru versus reformasi, studi kasus dan presentasi kelompok, dan penilaian produk seperti bagan dan presentasi. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dampak reformasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Mahasiswa dapat menulis esai kritis tentang dampak reformasi terhadap kesejahteraan rakyat, melakukan diskusi, observasi berita, dan penulisan esai, sehingga penilaian esai atau analisis argumentasi dapat memuat ketepatan data tersebut.